Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang saya hormati eh, teman-teman para warek yang masih ada, para dekan, ketua LP2M, sekretaris, eh, pembimbing dan teman-teman ketua kelompok KKNDR yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan kembali apa yang tadi secara garis besar disampaikan oleh Pak Rektor terkait dengan kebijakan akademik KKN DR ini. Jadi KKN DR ini merujuk kepada surat edaran Dirjen nomor 697/03 tahun 2020, di mana di sana dijelaskan bahwa KKN di masa pandemi COVID-19 ini dilakukan dari rumah. Atas dasar surat edaran Dirjen ini, yang tentu kita juga memahami pasti edaran ini sudah merujuk kepada regulasi-regulasi yang lain terkait dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Atas dasar edaran ini kemudian Pak Rektor mengeluarkan surat edaran bahwa KKN tahun 2020 ini dilaksanakan secara online, secara daring, atau yang kita sebut dengan KKN dari rumah. Nah, dari situ pula kemudian kita melakukan persiapan-persiapan mulai dari perumusan, kemudian menyusun pedoman akademik, mendiskusikannya dan sebagainya, lalu kemudian lahirlah apa yang sudah dikeluarkan produknya oleh LP2M, mulai dari tutorial, kemudian pedoman, kemudian juga kebijakan akademik, kemudian langkah-langkah, tahapan-tahapan dan sebagainya. Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa KKNDR ini adalah kebijakan yang merujuk kepada surat edaran dari Dirjen tahun 697/03 tahun 2020. Yang kedua, saya ingin sampaikan pula bahwa walaupun KKN ini dilaksanakan secara daring atau secara online, kita pastikan rambu-rambu atau jaminan-jaminan mutu supaya tujuan dari KKN ini bisa dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa KKN DR ini atau KKN pada umumnya itu mempunyai beberapa tujuan, ya. Pertama dari huruf K-nya atau kuliah lapangan, lalu kemudian ada di sana juga ada unsur penelitian dan ada unsur pengabdiannya. Unsur kuliah lapangan itu berarti mahasiswa memahami bagaimana cara menerapkan teori-teori atau pembelajaran di kelas untuk diterjunkan atau diimplementasikan di dalam masyarakat. Kemudian penelitian, karena sebelum kita memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, tentu harus ada penelitian atau peninjauan atau survei awal. Dan karena ini penelitiannya atau KKN-nya itu dilakukan dari rumah, sejatinya setiap peserta KKN itu paham dengan kondisi-kondisi yang ada di masyarakatnya atau di lingkungannya. Lalu di aspek sisdamas atau pemberdayaan pada masyarakatnya, setelah melakukan survei penelitian yang mendalam, lalu kemudian dilakukan atau diberikan solusi-solusi atau jalan keluar dari persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Nah, dengan KKN dari yang dilakukan secara online ini atau KKN ini tentu sebagaimana tadi dijelaskan, kita berharap mudah-mudahan dengan media yang ada kita bisa mencapai tujuan-tujuan KKN yang seharusnya ada dalam tujuan dan fungsi dilakukannya KKN ini. Saya kira itu kebijakan akademik terkait dengan KKN dari rumah. Penjelasan yang lebih rinci akhirnya sudah
saya berikan dalam video yang teman-teman bisa baca atau bisa dengar dari YouTube. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan pengantar yang sebenarnya tadi juga sudah saya sampaikan, pengantar yang terkait materi penjelasan teknis ini. Selebihnya nanti bisa dilihat di penjelasan yang sudah saya berikan. Sudah disampaikan oleh Pak Warek 1 bahwa kebijakan KKNDR ini mengikuti regulasi-regulasi dari Kemenak, Pendis, dan Diktis, terutama edaran tentang Litbang seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor. Tujuan KKNDR ini mahasiswa secara individual memberikan kontribusi tentang apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat di masa COVID kali ini, sehingga bisa ambil bagian dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Model KKNDR yaitu KKN dengan sistem pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan 3 tahap. Proses 3 tahap ini sebenarnya merupakan hasil rumusan dari konsep KKN Sisdamas yang asalnya ada 7 siklus, dan itu saya kira tidak bisa dilaksanakan karena akan membebani mahasiswa di masa COVID ini. Oleh karena itu, 3 tahapan tersebut adalah refleksi sosial, kemudian perencanaan, dan juga melaksanakan kegiatan program berdasarkan hasil refleksi bersama masyarakat sekitar, melakukan program apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nanti selebihnya akan disampaikan oleh narasumber yang lain terkait teknis pelaksanaan tahapan ini. Yang perlu saya sampaikan, di dalam KKN DR 2020 ini sudah ada peserta sekitar 5.494 dari mahasiswa angkatan 2017 yang berhak mengikuti KKN berjumlah 6.100. Jadi kalau dihitung persentase yang mengikuti KKN dari rumah Sisdamas 2020 ini ada sekitar 90%. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan KKNDR ini dengan baik. Untuk penjelasan teknis KKNDR bisa dibaca secara langsung atau dilihat langsung di materi yang sudah kami sampaikan ke panitia. Itu saja sebagai pengantar untuk KKNDR hari ini. Dari rumah, mahasiswa bisa berkontribusi kepada masyarakat. Dari rumah, mahasiswa juga bisa berkarya untuk masyarakat. Mudah-mudahan KKN ini kita bisa niatkan juga tidak hanya dalam rangka melaksanakan kegiatan akademik, tapi dalam rangka ibadah mengabdi kepada masyarakat. Semoga kita semua dirahmati Allah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah, la hawla wa la quwata illa billah. Para hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pengantar dari materi-materi yang sesungguhnya sudah diakses oleh para mahasiswa di dalam juknis yang tertulis atau yang dalam bentuk file itu juga sudah disebarkan. Kemudian juga ada yang dalam bentuk video itu juga sudah disampaikan di YouTube, dan kawan-kawan kalau sudah menyimak berarti sudah ada pengenalan awal. Kalau yang belum nanti bisa dibuka. Kemudian juga ada video dalam bentuk lain, yaitu yang disampaikan oleh dosen pembimbing yang itu berkenaan dengan penguatan apa yang dijelaskan dalam juknis, yaitu yang disampaikan oleh Pak Perli. Dan tentu saja ketika juknis ini lahir adalah dalam rangka mencoba untuk mengatur atau memberi arahan terhadap jalannya KKNDR ini, semoga nanti bisa efektif, efisien, berdaya guna, dan berhasil guna. Kawan-kawan sekalian, selain dari penjelasan juknis yang nanti disampaikan, yang sudah disampaikan di dalam video maupun yang tertulis, pendalaman-pendalaman terhadap juknis itu juga secara paralel itu disajikan dalam bentuk video yang kemudian dibahas oleh para tim atau para narasumber yang lain. Misalnya ketika kawan-kawan nanti akan menyiapkan diri untuk persiapan KKN, itu ada di dalam video yang disampaikan oleh Pak Muhammad Asro. Kemudian ketika kawan-kawan itu mencoba untuk mencari tahu bagaimana langkah-langkah ketika kawan-kawan melaksanakan KKN. Itu ada di video yang disampaikan oleh Pak Rohmanul Aziz. Kemudian ketika kawan-kawan akan memahami atau mencoba untuk mempelajari tentang bagaimana bahasan pasca KKN, termasuk di dalamnya adalah laporan, misalnya, itu ada di dalam video yang disampaikan oleh Pak Yadi. Kita juga berharap bahwa nanti ketika KKN ini berlangsung, tetap ada dalam jaminan mutu. Maka itu dibahas dalam video yang disampaikan oleh Pak Ramdhani Wahyu Sururi. Dan boleh jadi ini ada semacam kerelatifan, kemudahan dalam berkomunikasi, baik secara virtual maupun sosial. Maka kami juga menyiapkan pembahasan tentang itu yang disampaikan oleh pakar komunikasi di UIN Bandung, yaitu Pak Dr. Enjang AS MSI. Jadi berbagai tahapan-tahapan itu kenapa disampaikan dalam bentuk video, itu juga antara lain untuk menyikapi dan berempati kepada kawan-kawan agar bisa mengakses kapanpun dan dimanapun, walaupun misalnya tidak secara langsung, tetapi bisa kapan saja dan di mana saja. Kebetulan kawan-kawan sekalian, hari ini kita melakukan sosialisasi itu kepada kawan-kawan yang diamanahi sebagai KKP atau ketua kelompok. Kalau ketua kelompok tentu saja posisinya adalah sebagai leader atau sebagai kosma kalau di kelas. Dan di kelompok masing-masing itu ada anggota. Pak Kapus, waktunya tinggal 1 menit lagi. Iya, siap. Maka posisi kawan-kawan nanti menjadi penghubung antara peserta dengan DPL. Oleh karena itu, koordinasi antara peserta dengan dosen pembimbing itu kawan-kawan memiliki peran yang strategis. Sementara itu barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan nanti kejelasan lebih lanjutnya kawan-kawan bisa pelajari, dan dalam sesi tanya-jawab, baik hari ini maupun esok hari, atau nanti ketika
sosialisasi ke peserta, kawan-kawan juga bisa terlibat lagi melalui chat yang disediakan. Terima kasih Pak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak-Bapak para Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Kepala Biro, Ibu dan Bapak Dekan, Kepala LP2M, Sekretaris, para Kapus, seluruh panitia, dan seluruh pembimbing KKNDR yang saya muliakan. Dan tak lupa saya sangat bangga kepada kawan-kawan mahasiswa, baik itu para ketua KKP maupun seluruh peserta yang pada kesempatan ini mengikuti kegiatan KKNDR tahun 2020. Kawan-kawan, sebagaimana kita ketahui bersama, kuliah kerja nyata merupakan sebuah fase akademik yang tidak bisa dilewatkan oleh kawan-kawan mahasiswa. Dan tentunya sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa kuliah kerja nyata merupakan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Tetapi sekalipun kuliah kerja nyata ini merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa aktif, perlu kita sadari bahwa kegiatan kuliah nyata merupakan sebuah kegiatan akademik yang terintegrasi dan terinterkoneksi dari ketiga aspek Tridharma Perguruan Tinggi itu. Karenanya, pelaksanaan KKN ini yang biasanya sudah ditentukan dalam waktu dan tempat tertentu, karena sesuai keadaan seperti sekarang yang kita maklumi bersama, maka kegiatan KKN di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dilaksanakan dalam bentuk KKN DR, yaitu kegiatan KKN di rumah. Tetapi ingin saya sampaikan dan ingin saya tekankan kepada kawan-kawan, apapun bentuk KKN-nya, dimanapun tempat kegiatan KKN-nya, kegiatan KKN akan tidak bisa menghindar dari proses interaksi antara peserta dengan masyarakat yang menjadi tempat kegiatan itu. Terlebih kegiatan KKNDR yang dilaksanakan di lingkungan rumah masing-masing, di mana anggota masyarakat sudah tahu betul bahwa kawan-kawan adalah seorang mahasiswa, bahwa kawan-kawan adalah seorang pemuda yang terdidik, bahwa kawan-kawan adalah merupakan bagian dari harapan mereka dan mereka sangat percaya pada kawan-kawan. Kepercayaan mereka terhadap kawan-kawan paling tidak dibentuk oleh dua variabel. Yang pertama adalah variabel pengalaman kehidupan kawan-kawan dengan mereka, dan yang kedua adalah variabel harapan dari mereka terhadap kawan-kawan, agar kawan-kawan memberikan yang terbaik di tengah-tengah mereka. Saya ingin tekankan bahwa di antara modal penting untuk sukses berinteraksi dengan siapapun, kapanpun, dan juga dimanapun adalah komunikasi. Seperti yang pernah disampaikan oleh sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah. Beliau pernah menyatakan sebuah pernyataan yang terkait dengan komunikasi. Pernyataan itu berbunyi, salamatul insan bihifdil lisan. Artinya bahwa kesuksesan seseorang dan kegagalan seseorang itu sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi yang dimilikinya. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa komunikasi menjadi media yang mengantarkan kesuksesan seseorang, bahkan komunikasi menjadi variabel penting bagi suksesnya seseorang. Termasuk di dalamnya, kita bisa katakan bahwa komunikasi akan
ngantarkan kesuksesan bagi kawan-kawan dalam menjalankan kuliah kerja nyata. Tetapi ketika kawan-kawan gagal berkomunikasi di tengah-tengah masyarakat, maka kuliah kerja nyata akan menjadi malapetaka bagi kawan-kawan yang tidak bijak, yang tidak pandai di dalam berkomunikasi. Karenanya menjadi sangat penting memahami kualitas komunikasi diri kita masing-masing. Memahami beberapa persoalan terkait dengan komunikasi. Mengapa? Karena komunikasi merupakan pertukaran pesan, baik sebagai buah dari pemikiran ataupun perasaan dari seseorang kepada yang lainnya. Artinya, ketika Anda, ketika saya, ketika kita melakukan komunikasi, maka pada dasarnya kita sedang menyampaikan pikiran kita sedang menyampaikan perasaan kita kepada orang lain yang menjadi komunikan atau seringkali disebut sebagai partisipan komunikasi. Mohon maaf, waktunya 1 menit Ya, lagi. Sedikit lagi penutup. Oke. Karena komunikasi itu merupakan bentuk pertukaran pesan dalam pemikiran dan juga dalam bentuk perasaan, komunikasi kemudian disampaikan oleh kita dalam bentuk verbal dan non-verbal. Saya ingin tekankan kepada kawan-kawan sebagai bagian dari cinta saya kepada kawan-kawan, ingat bahwa komunikasi non-verbal lebih dipercayai oleh mereka daripada komunikasi verbal. Dan juga ingin saya tekankan, kawan-kawan ketika berkomunikasi, karena di dalamnya terdapat pikiran dan perasaan kita, maka baik-baiklah dalam membuat persepsi agar kita tidak terjebak oleh persepsi diri kita, sehingga kita merasa paling hebat, merasa paling bagus, merasa paling benar, dan lain sebagainya. Persepsi merupakan modal untuk terbentuknya perspektif, dan perspektif akan mengarahkan sikap, perasaan, dan juga perilaku kita. Terakhir ingin saya sampaikan, jangan titipkan kesuksesan Anda kepada orang lain. Karena setiap orang pada dasarnya akan mensukseskan dirinya masing-masing. Sukseskan diri Anda oleh Anda dan perbaiki komunikasi oleh Anda sehingga Anda menjadi yang terbaik dan mampu memberikan yang terbaik kepada sesama. Selamat melaksanakan KKN, semoga semuanya sukses. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah pandemi Covid-19 ini kita masih bisa menjalankan segala aktivitas kita untuk sama-sama melaksanakan kegiatan sosialisasi KKN DR dari rumah di tahun 2020. Selanjutnya saya ingin sampaikan rasa hormat kepada pimpinan universitas kita, Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Mahmud MSI, para Bapak Warek 1, 2, 3, dan 4, khusus kepada Ibu Warek, Bapak Dekan di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Ketua LP 2M, Bapak PKM, kemudian Bapak Sekretaris, teman-teman dosen pembimbing yang sudah hadir, alhamdulillah hari ini. Yang saya hormati juga kepada teman-teman tim ahli, dan tidak lupa pula saya ingin sampaikan secara khusus kepada semua ketua KKP yang hadir pada hari ini. Saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang persiapan KKN
Jadi ruang lingkupnya mungkin supaya tidak tertukar, bahwa persiapan itu kita memahami persiapan dari mulai pendaftaran sampai ke laporan KKN itu. Setiap tahapan yang kita lakukan, semuanya itu ada persiapannya. Saya berkeyakinan jika suatu pekerjaan dilakukan dengan persiapan yang matang, yang baik, insya Allah hasilnya baik. Itulah teori yang diyakini oleh saya. Tetapi sebaliknya, jika persiapan yang kita laksanakan itu tidak baik, atau kurang baik, atau tidak maksimal, maka kemungkinan hasilnya sudah dipastikan akan tidak maksimal mungkin. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa persiapan di sini bukan persiapan yang digambarkan oleh kita seperti siklus. Siklus itu nanti bagian dari yang kita kerjakan setelah ada pembukaan KKN. Ini betul-betul sudah di luar rukun KKN, ya, atau kita bahasa sebutnya sebagai syarat lah, syarat tapi yang harus kita kerjakan, bahwa semua yang kita lakukan semuanya akan ada kaitannya dengan sukses tidaknya KKN. Dalam hal ini paling tidak ada 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan materi ini. Yang pertama, bahwa pelaksanaan persiapan KKN ini sesungguhnya harus dilaksanakan pada setiap tahapan. Tahapan ini sekali lagi saya sampaikan bukan tahapan siklus KKN, tetapi pelaksanaan persiapan KKN DR di seluruh tahapan. Ya, berarti kita besok mulai persiapan mau pemberangkatan, mau siklus 1, 2, 3, kemudian penutupan sampai tahapan pelaporan itu juga nanti akan harus dilakukan sebuah tahapan. Jika itu tahapan gagal, kemungkinan ya hasilnya tidak terlalu maksimal. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa saya berharap setiap kelompok berkoordinasi untuk melakukan persiapan, atau bahasa saya mungkin simulasi lah, latihan dulu bagaimana menerapkan persiapan-persiapan di setiap tahapan itu. Utamanya persiapan untuk melaksanakan siklus 1, 2, dan 3. Karena inti dari KKN dengan model apapun, termasuk KKN yang DR ini, bahwa intinya itu ada di siklus 1, siklus 2, dan ya 3. Kalau yang paling menjadi inti ya siklus 1 dan siklus 2. Kalau kita sudah berhasil, insya Allah, menurut keyakinan saya yang persiapan itu 40% pekerjaan itu insya Allah sudah selesai. Nah, kesananya nanti tinggal bikin program sesuai dengan kemampuan kelompok dan situasi kondisi itu sendiri, dan kemudian kita bicarakan dengan masyarakat. Setelah itu baru kita bikin program yang mungkin bisa dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya pelaksanaan Waktunya tinggal 1 menit lagi, Pak Asro. Silakan. Baik, terima kasih. Nanti tolong dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Hanya kalau dikonsultasikan saja, kalau kesepakatannya kan sudah di kelompok itu. Yang terakhir, pelaksanaan KNDR tahun 2000 ini sudah disiapkan dan dirancang semaksimal mungkin. Mungkin jauh-jauh sebelum LP2N dan M dan tim ahli. Dari hasil ini semuanya itu berangkat dari adaptasi dan keadaan yang berbasis kepada inovasi dan kreativitas akademik. Saya mungkin minjem istilah teman-teman dari DP bahwa KKN kali ini itu istihad akademik kita. Jadi memang situasinya tidak terlalu seperti biasanya. Nah, terakhir saya ingin berdoa dan selamat kepada teman-teman KKP dan peserta semuanya. Semoga KKN yang akan berlangsung besok itu berjalan dengan baik dan sukses.
kita semuanya diberikan kekuatan lahir dan batin. Terima kasih seluruh perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pak Rektor, beserta pimpinan dan jajarannya yang saya hormati, para kasepuhan DPL atau DP ya, dosen pembimbing dan peserta KKN diwakili oleh KKP pada pertemuan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tahapan dari KKN DR Sisdamas. Yang pertama, supaya lebih mudah dan teknis, yang perlu dilakukan oleh teman-teman peserta KKN itu melakukan sosialisasi tentang tahapan ini kepada masyarakat. Lingkupnya nanti di RT atau RW ya, teman-teman mensosialisasikan tentang bagaimana proses yang akan dilakukan oleh teman-teman peserta KKN bersama masyarakat. Kenapa ini penting? Karena pada paradigma Sisdamas berbasis pemberdayaan masyarakat itu peserta KKN tidak membawa program, tetapi berupaya untuk menggali program. Bagaimana cara menggali program? Setelah teman-teman beradaptasi dengan masyarakat, kemudian sosialisasinya sudah bagus, maka itu nanti masuk pada proses inkulturasi namanya, mengadaptasi diri. Ini sangat teknis, teman-teman boleh masuk ke grup WA jika diizinkan ya, WA grup di RT, atau mungkin juga offline tatap muka jika diizinkan di zona hijau, zona biru, atau juga memungkinkan di zona kuning, bisa interaksi langsung. Tentunya keluarga kita juga bisa diajak bicara, yang tetangga kita yang dekat juga bisa diajak bicara. Nah, setelah teman-teman masuk teradaptasi dengan masyarakat, maka di minggu kedua teman-teman sudah bisa melaksanakan apa yang disebut dengan refleksi sosial. Sederhananya refleksi sosial itu proses menggali masalah, bukan mencari masalah ya, tapi menggali masalah-masalah yang ada di masyarakat. Coba tanyakan ke masyarakat apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat, kalau kebutuhan apa kebutuhan, kemudian juga gali potensi yang ada di masyarakat. Di RT itu, kalau perlu dengan datanya. Ya teman-teman harus sudah mulai kenal dengan tetangga-tetangganya, adakah yang jadi dokter, adakah yang jadi perawat, ada yang jadi bidan, ada yang jadi kiai, ada yang jadi santri, dan sebagainya. Itu potensi dari aspek sumber daya manusia. Ada sumber daya alamnya juga digali. Jadi ini dilakukan pada proses refleksi sosial agar identifikasi masalah itu bisa didapatkan datanya. Nah, di minggu ketiga hasil identifikasi masalah itu, teman-teman, dibicarakan bersama masyarakat kembali untuk merumuskan program yang tadi masalah itu kemudian kita olah bagaimana menjadi program. Nanti ada momen Agustusan, Juli Agustus ada momen Agustusan, mungkin akan banyak yang mendorong teman-teman untuk mengadakan kegiatan Agustusan. Tapi jangan terjebak dengan program-program yang sifatnya seremonial saja. Tapi coba kita dorong agar ada program yang berkelanjutan, sustainable. Nah, bagaimana caranya? Apa yang sustainable? Misalnya membuat perpustakaan warga, misalnya gitu. Walaupun mungkin agak sulit. Jika belum ada di satu RT belum ada yang mengkoordinir semacam lembaga kursus untuk pendampingan belajar anak, coba dorong itu supaya sustainable. Selain yang seremoni juga bisa berjalan.
Ada satu saja program yang sustainable, yang berkelanjutan, itu sudah sangat bagus. Kelak, teman-teman sudah jadi sarjana, sudah berapa tahun kemudian, lihat lagi ke lembaga atau program yang teman-teman rintis, jika masih jalan, itu luar biasa. Sebagai amal jariah teman-teman. Nah, jadi dirumuskan program, setelah dirumuskan, baru nanti diprioritas. Itu juga hasil kesepakatan masyarakat. Apakah masyarakat menginginkan supaya itu menjadi program prioritas atau tidak? Nah, setelah diprioritas, maka sepakati dan laksanakan program itu. Sebetulnya di minggu keempat, itu bahkan di minggu ketiga sudah bisa melaksanakan program. Selama ini, paradigma kita, kalau KKN itu membawa program. Maka bagaimana sekarang diubah agar program yang akan dilaksanakan itu hasil dari kesepakatan antara masyarakat dengan teman-teman peserta KKN. Jadi pelaksanaan program itu mungkin di akhir, tidak di awal. Datang tidak membawa program, tapi digali di masyarakat, kemudian di akhir nanti ada kesepakatan untuk melaksanakan program dan dilaksanakannya bersama-sama, tanggung jawabnya bersama. Bukan hanya peserta KKN, tidak asik sendiri peserta KKN, tapi juga dengan masyarakat. Itu saya kira 4 hal yang menjadi tahapan di tahapan siklus ya, bahasanya tahapan siklus dari KKN DR Sisdamas. Untuk refleksi sosial tambahan, itu boleh teknisnya dilakukan secara individual dengan teori snowballing, misalnya mulai dari ayah, ibu bertanya, kenal nggak dengan Pak RT, minta nomor kontaknya terus gitu. Sehingga satu RT itu datanya bisa dapat. Kalau dilakukan secara daring, minta nomor HP dan seterusnya. Bisa juga di zona yang hijau dan biru, apa yang disebut dengan aras mezo, bikin kelompok-kelompok, apakah dengan karang tarunanya, atau dengan kelompok tertentu di RT, misalnya remajanya, boleh itu diskusi-diskusi dilakukan, atau dengan ibu-ibu di arisan-arisan, teman-teman masuk di situ. Aras makro, mungkin nanti ada kegiatan yang sifatnya kolosal, apalagi Agustusan. Teman-teman bagaimana berkontribusi dan dikenang oleh masyarakat, walaupun teman-teman hadir di sana, di tanah kelahiran teman-teman, atau tempat domisili teman-teman. Itu akan sangat luar biasa. Saya kira itu 4 tahapan secara rinci sudah di-share ke teman-teman dan bisa disimak di YouTube. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Sekretaris yang telah memberikan waktunya. Untuk pembukaan saya mengikuti yang sebelum-sebelumnya. Nah, pasca pelaporan ini, sebenarnya pelaporan itu gampang-gampang susah. Kadang-kadang sebenarnya ada 13 sampai 18 halaman yang harus dilaporkan oleh para mahasiswa. Cuma karena gampang-gampang susah, kadang-kadang pelaporan itu jadi sulit juga untuk dituliskan. Nah, makanya pelaporan ini sebenarnya ada teori, sekarang itu ada ancaman dalam digital, itu kan digital amnesia ya. Digital amnesia itu adalah yang mengancam daya ingat kita sebagai pengguna teknologi. Makanya kalaulah nanti pelaporan itu akan mudah jika kita setiap hari itu menuliskan. Jadi saya sarankan nanti kepada para mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa untuk mengingatkan kita, kemudian mengingatkan kepada teman-temannya kegiatan yang dilakukan KKN DR itu setiap hari itu ada tulisannya lah. Karena tadi ada ancaman digital amnesia itu. Nah, untuk pelaporan itu luarannya itu adalah buku. Jadi berbentuk e-book.
berbentuk Word ya. Nah, isi dari buku tersebut itu bersumber dari laporan individu mahasiswa. Jadi nanti laporan individu mahasiswa itu dicek plagiasinya 30%, kemudian dalam berbentuk B5, lalu marginnya itu semuanya 222. Nah, nanti laporan individu ini yang berjumlah 13 sampai 18 halaman itu nanti dilaporkan ke KKP. Jadi KKP nanti mengumpulkannya dalam berbentuk buku. Jadi ada covernya, kemudian sudah memberikan tema, lalu setelah dikumpulkan sudah ada daftar isinya ya. Nanti daftar isinya itu adalah judul, jangan dituliskan hanya judul, tapi ada judul sama penulisnya, mahasiswanya. Nah, setelah di KKP dikumpulkan dalam berbentuk buku, sudah ada covernya, kemudian sudah berbentuk PDF. Nah, lalu diserahkan ke DPL. Nah, nanti DPL tugasnya itu adalah mengedit buku, lalu memberikan kata pengantar untuk buku tersebut. Jadi DPL itu adalah nanti mengedit semua yang tulisan-tulisan mahasiswa, lalu memberikan kata pengantar. Nah, selain itu nanti kami akan memberikan kayak lembar cek tugas ya. Lembar cek tugas itu kayak catatan harian lah. Nah, nanti catatan harian itu nanti dibaca sebagai pertimbangan untuk DPL memberikan nilai. Jadi nanti DPL itu ketika menyerahkan ke LP2M buku, lembar cek tugas, lalu nilai ke LP2M. Nah, nanti LP2M akan memproses ISBN-nya, ISBN dan HAKI. Dan publikasinya nanti kita akan mempublikasinya digital juga, yaitu ada di Gilib sama di Google Book. Nah, sesudah prosesnya itu semua, nanti kami akan share link tugas-tugas atau buku-buku Bunga Rampai tersebut ke para mahasiswa dan DPL. Itu saja mungkin yang dapat saya berikan sebagai pengantar. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh dibuka nanti di sisi pertanyaan. Terima kasih. Dikembalikan kepada Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rektor, Bapak dan Ibu Wakil Rektor, para dekan, para wakil dekan, Ketua LP2M, Kepala Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan kapus-kapus di lingkungan LP2M, para dosen pembimbing, dan wabil khusus para mahasiswa Angkatan 2017 sebagai peserta KKN yang hadir pada kesempatan ini diwakili oleh Ketua Kelompok. Ya. Dalam waktu yang singkat ini, 5 menit atau 7 menit, saya ingin menyampaikan poin-poin saja. 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, KKN itu adalah bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Ya. Dan bagi Sivitas Akademika, pengabdian itu merupakan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain juga kewajiban meneliti dan juga kewajiban melaksanakan pendidikan. Ya. Apabila mahasiswa atau dosen sebagai Sivitas Akademika tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia masih punya hutang kepada masyarakat yang mesti ditunaikan. Oleh karena itu, sebelum Anda lulus sebagai mahasiswa, Anda punya kewajiban yang harus ditunaikan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Inilah poin penting kenapa pengabdian itu atau KKN itu bagian dari
pengabdian kepada masyarakat atau salah satu dari tridharma perguruan tinggi. Ya. Nah, tentu saja 3 dharma perguruan tinggi ini, ya, apabila dosen melakukan riset, maka hasilnya diterapkan atau diajarkan melalui dharma pendidikan dan dharma pengabdian. Demikian juga mahasiswa yang akan melaksanakan KKN, ya, maka harus jelas standar-standar ukurnya. Ya. Nah, kenapa KKN atau pengabdian itu menjadi penting? Karena ada dasar legitimasinya. Ini yang sama-sama harus kita imani, ya, pedomani. Ada di dalam hadis Nabi SAW, ya, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi sebaik-baiknya KKN, dharma pengabdian yang diberikan oleh mahasiswa adalah yang memberi manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Ya, kemudian juga hadis yang lain mengatakan man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyaf'al. Jadi kalau kalian mampu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, maka berilah masyarakat itu sesuai dengan kapasitas Anda sebagai mahasiswa dengan keilmuan yang saudara-saudara miliki. Saudara sekalian, tentu saja KKN ini karena dilaksanakan 1 kali seumur hidup, ya, maka berikanlah KKN ini suatu aktivitas yang penuh dengan makna. Ya. Waktunya 2 SKS, ya, menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020, bahwa kegiatan di lapangan, kegiatan akademik yang metodenya di lapangan seperti KKN ini, itu nilainya setara dengan 170 menit. 170 menit, kalau mau kita pakai jam, itu 5,30 jam, ya, per minggu. Ya, per minggu. Tapi karena KKN dilaksanakan 1 bulan dan tiap hari, maka kalau disetarakan dengan kegiatan pembelajaran, maka 5,30 jam kali 16 tatap muka dalam pembelajaran, maka akan tercapailah sebanyak 85 jam dalam kegiatan KKN ini. Nah, 85 jam dibagi waktu KKN 30 hari atau 35 hari, maka akan tercapailah 3 jam waktu yang mesti Anda penuhi di dalam kegiatan KKN ini. Ya. Jadi, nanti silahkan dirujuk pasal 19 Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi Anda menghitung SKS dari KKN ini adalah paling tidak Anda melaksanakan aktivitas bersama masyarakat 3 jam setiap hari. Ya. Baik, saudara sekalian, itu pengantarnya. Yang kedua, kalau kita bicara penjaminan mutu di dalam kegiatan KKN, tentu kita bicara kegiatan penjaminan mutu dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini kalau Anda lihat di standar pendidikan tinggi, ya, standar nasional pendidikan tinggi untuk bidang pengabdian kepada masyarakat, itu setidaknya ada 8 standar, 8 kriteria yang disebut suatu kegiatan pengabdian itu memenuhi layanan yang pantas. Ya. Nah, kita akan ambil dari 8 kriteria itu. Ya. Pertama, standar hasil. Ya. Jadi standar hasil ini, kegiatan KKN, ya, itu dalam prosesnya hendaklah menerapkan, mengamalkan, membudayakan ilmu pengetahuan. Ya. Mohon maaf Pak Haji Ramdhani, waktunya 1 menit lagi. 1 menit lagi. Oleh karena itu, dari standar hasil ini, maka para mahasiswa hendaklah melakukan kegiatan, ya, dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Itu 1, yaitu memenuhi standar. Yang kedua, menggunakan kemanfaatan teknologi tepat guna. Yang ketiga, bisa menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian tekniknya, karena kita sudah memilih pemberdayaan kepada masyarakat, ini juga sesuai dengan standar yang dipenuhi oleh Permendikbud itu. Oleh karena itulah, kualitas dan hasil KKN ini itu bisa dinyatakan sukses, memenuhi standar,
Ya, kalau sudah memenuhi standar, berarti nanti memenuhi ekspektasi pengguna, dalam hal ini adalah masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa puas dan tidak apabila standar-standar di dalam kegiatan KKN ini dipenuhi, mulai standar isi, standar prosesnya, kemudian standar hasilnya dipenuhi oleh para mahasiswa. Saya kira itu saja sebagai pengantar untuk penjelasan tentang KKN yang bermutu. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.